Asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran lahan yang terjadi di Taman Raja Batu Blok C Komplek Perkantoran Paya Loting Panyabungan, Selasa 22 Juli 2025 sore. Asap dari kebakaran ini terlihat sempat menutupi kawasan perkantoran dan membuat jarak pandang menjadi terbatas. Mengantisipasi agar api tidak meluas, sebanyak 6 orang petugas dari pemadam kebakaran turun untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari pembakaran yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Ini diketahui oleh petugas ketika menemukan sejumlah tumpukan kayu bekas dari pembakaran yang ada di lokasi. Ada sejumlah kayu bekas sisa pembakaran di tengah-tengah lahan. Ini mungkin sengaja dibakar, mengingat saat ini lagi musim kemarau, api dengan cepat membakar rumput, kata Danru Regu 3 Damkar Madinah. Kita langsung turun ke lokasi dan memadamkan api menggunakan mesin, karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi. Dengan sigap, petugas damkar langsung memasang mesin penyedot air untuk digunakan memadamkan api. Tidak butuh waktu lama, api pun dapat dipadamkan sehingga tidak sampai membakar lahan di Taman Raja Batu tersebut. Bang, jam berapa tadi kebakaran lahan ini, Bang? Kira-kira pukul 16.30 ada laporan melalui telepon damkar. Bahwasannya melaporkan ada kebakaran lahan di Taman Raja Batu. Itu indikasinya, Bang, itu dibakar atau terbakar atau seperti apa, Bang? Ini memang sengaja dibakar orang. Cuman kita tidak tahu siapa yang membakarnya. Kan? Berarti dari lahan ini kayak perkantoran bupati ini, Bang, ada berapa meter kira-kira ini? Dari lahan ini ke kantor bupati sekitar 30 meter. 30 meteran. Hanya sedikit, Bang, mengingat musim kemarau seperti ini, Bang, kepada masyarakat atau seperti apa agar tidak membakar lahan gitu, Bang? Ya, dihimbaukan kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal agar di musim panas ini jangan membakar lahan sembarangan karena bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Jadi ada berapa petugas tadi, Bang, yang diturunkan untuk memadamkan api ini, Bang? Ada 6 petugas. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Dr. Faisal Situmorang menyebutkan, dampak asap dari sisa pembakaran dapat merusak kesehatan makhluk hidup. Selain itu juga dapat memicu jenis penyakit lainnya, seperti mata perih, kesulitan bernafas, hingga menyebabkan kanker. Memang ini di musim panas ini terutama ada bakaran, tentunya itu harus arif dan bijaksana kita melaksanakannya. Tentu dengan musim ini akan menyebabkan penyebaran yang cepat mungkin bakaran ini. Lalu tadi pertanyaannya untuk kesehatan, tentunya asap dari bakaran sampah ataupun jenisnya itu yang tentunya dia bisa mengganggu ke saluran napas, yang iritasi mata, bahkan juga sampai ke kulit. Dan ini kalau dalam jangka waktu yang panjang tentu ini bisa mengakibatkan masalah di jantung, tentu bahkan juga sampai ke kanker. Jadi ini memang harus secara arif tentu dan bijaksana apabila kita itu ingin membakar tentunya sampah ataupun ada bakaran-bakaran lainnya. Contoh yang barusan ini adalah lahan itu, tentu dia jangankan kita, maksudnya ya makhluk hidup lainnya dipastikan menyingkir dari gangguan itu, karena korosif bakaran ini tentu memang yang paling terasa dia menyebabkan gangguan korosif di saluran pernapasan kita. Seperti itu. Dan bila ini terlalu berlama-lama, misalnya besok lagi ini bisa menyebabkan gangguan jantung, bahkan sampai kanker.
Jadi bahaya. Baiknya juga tentu orang abang bisa berkomunikasi tentu ke dinas lingkungan hidup, namun untuk kesehatannya seperti itu. Imbauan kita tentu bagi masyarakat agar arif dan bijaksana tentunya untuk memutuskan apabila melakukan bakaran sampah atau sisa apa di rumah, baik tentunya itu ada dinas yang kita itu mengelola sampah agar sampah kita ini tentu dikelola dengan baik. Termasuk bakaran-bakaran yang lain ya. Nah, kadang-kadang ada kita membersihkan lahan dan sebagainya. Di musim panas ini tentu bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar tentunya bagi makhluk hidup dan kegiatan perekonomian kita.